warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Nur Fazriana, mahasiswi dari STI Brebes, akan memberikan penjelasan mengenai dimensi pengetahuan, yaitu di dalamnya ada aspek pengetahuan faktual, prosedural, metakognitif, dan konseptual. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan Kurdis di MTS dan MA. Oke, langsung saja kita jelaskan. Kali ini kita akan menganalisis sebuah buku Quran Hadis dari MTS atau MA. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan pembahasan seperti terlebih dahulu. Apa itu aspek pengetahuan faktual, konseptual, kemudian prosedural, dan metakognitif. Nah, yang pertama, aspek pengetahuan faktual itu adalah aspek pengetahuan yang berdasarkan fakta atau keadaan yang benar-benar ada. Misalnya seperti istilah, definisi, nama, dan tempat, tokoh, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek pengetahuan konseptual. Nah, aspek pengetahuan ini adalah aspek pengetahuan yang berdasarkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang terkait di dalamnya. Kalau di dalam mata pelajaran PAI ini biasanya seperti dalil-dalil Al-Quran, kemudian hadis, dan sebagainya. Kemudian ada aspek pengetahuan prosedural. Nah, aspek pengetahuan prosedural ini merupakan aspek pengetahuan yang berdasarkan prosedur-prosedur atau cara dalam melakukan tugas tertentu. Kemudian kalau metakognitif itu adalah aspek pengetahuan yang biasanya berdasarkan kondisi atau berdasarkan keadaan pada kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kita akan menganalisis buku Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 10 bab 2 tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan faktual. Nah, di sini ada contoh aspek pengetahuan faktual, yaitu pada paragraf mari merenungkan. Saya bacakan. Turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat mengagetkan sekaligus menggembirakan hati Rasulullah SAW. Proses penurunan wahyu sangatlah berat karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah merasa berat karena tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril. Tetapi setelah berkali-kali malaikat Jibril mengulang, akhirnya Rasulullah dapat menerimanya. Nah, pada paragraf ini mengandung aspek pengetahuan faktual karena di dalamnya terdapat fakta bahwa Al-Quran ini diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan fakta yang ada di sini juga dijelaskan di dalam Al-Quran juga ada kan. Oke, kemudian yang kedua contohnya pada pengertian penulisan Al-Quran. Nah, penulisan Al-Quran adalah proses penulisan dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase. Nah, di sini mengandung aspek pengetahuan faktual karena di dalamnya dimana terdapat definisi apa sih penurunan Al-Quran itu. Sudah saya jelaskan tadi bahwa pengetahuan faktual juga termasuk pada definisi. Kemudian contoh yang ketiga ada menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Di sini ada pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah SWT. Nah, di sini mengandung aspek pengetahuan faktual, di mana di sini ada definisi pengertian turunnya Al-Quran secara majazi. Kemudian yang kedua ada aspek pengetahuan prosedural, yang dimana di dalamnya terdapat prosedur, cara-cara, dan tahap-tahap. Nah, di sini ada 4 contoh saya tuliskan dalam buku MA Quran Hadis ini, kelas 10. Nah, di sini yang pertama yaitu ada poin A, di mana
Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun, 23 tahun, atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang beberapa lama Nabi bermukim di Mekah. Sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dan dari sana diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Di sini mengandung aspek pengetahuan prosedural, di mana menjelaskan bagaimana sih tahap turunnya Al-Quran atau prosedur turunnya Al-Quran. Nah, ini juga ada aspek pengetahuan faktualnya, di mana ada pendapat atau riwayat dari At-Tabari. Karena faktual itu juga ada nama tokoh atau pendapat seseorang. Kemudian ada contoh lain, yaitu Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Dan seterusnya, di kalimat seterusnya. Nah, ini merupakan mengandung aspek pengetahuan prosedural, di mana menjelaskan tahapan waktu turunnya Al-Quran. Oke, kemudian ada contoh lain dari poin B. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun, 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun, atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Nah, ini mengandung prosedural karena di sini menjelaskan bagaimana sih cara penurunan Al-Quran, yaitu sebanyak 20 kali, 20 tahun, 23 kali, 23 tahun, dan seterusnya. Dan caranya itu berangsur-angsur. Oke, kemudian ada pada poin penulisan dan pengumpulan Al-Quran yang mengandung aspek pengetahuan prosedural, di mana di dalamnya menjelaskan bagaimana tahap penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman-zaman tersebut. Di sini ada 3 fase, yaitu zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar, dan zaman Utsman. Nah, di sini pada poin A contohnya di zaman Nabi ada penjelasan bahwa tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah. Siapa saja yang di antara para sahabat yang mendengarkan satu ayat maka dia akan menulisnya, langsung menghafal dan menulisnya kemudian pada sarana yang seadanya. Jadi di sini tuh ada bagaimana sih prosedur para sahabat itu menghafal kemudian menulis Al-Quran dan mengumpulkan Al-Quran tersebut. Dan zaman sahabat Abu Bakar juga di dalamnya prosedural karena menjelaskan juga bagaimana penulisan Al-Quran pada zaman tersebut. Sama juga dengan pada zaman Utsman bin Affan. Aspek pengetahuan yang ketiga yaitu pengetahuan metakognitif, di mana yaitu pengetahuan yang di dalamnya terdapat kondisi atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan yang terdahulu. Nah, di sini ada contoh dari paragraf dalam buku Quran Hadis ini, yaitu pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Di antara para sahabat pilihan menghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah adalah Salim, bekas budak Abu Husayf, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Nah, di sini mengandung aspek pengetahuan metakognitif, di mana menjelaskan kondisi banyak terjadinya peperangan dan mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian ada contoh lain, yaitu
Pada periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaan yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Nah, dalam paragraf ini mengandung aspek pengetahuan metakognitif, di mana menjelaskan kondisi proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang berbeda-beda. Kemudian ada contoh lain, yaitu pada paragraf hasil yang didapat dari pengumpulan ini menimbulkan kemaslahatan. Kemudian juga menghindari adanya perpecahan. Nah, ini merupakan aspek pengetahuan metakognitif, di mana menjelaskan hasil dari pengumpulan ini dirasakan sampai sekarang, yaitu menimbulkan kemaslahatan dan menghindari perpecahan di tengah masyarakat muslim sesuai dengan kondisi yang sekarang ya.